Pernah nggak lu ngalamin modal dari tabungannya lu kumpulin bertahun-tahun hilang hanya dalam beberapa minggu? Bayangin, saldo lu drop 70% dalam 1 sampai 2 minggu. Hancur. Ya, setidaknya itu yang pernah gue alamin. Waktu itu gue masuk market dengan modal hasil nabung bertahun-tahun. Bayangin, tiap bulan gue sisihin uang, nolak jajan berlebihan, hidup prihatin demi nabung pelan-pelan. Semua itu demi satu harapan. Saat gue masuk bursa saham, modal itu bisa berkembang, bisa bikin hidup gue lebih baik, dan membahagiakan orang tua gue. Sebuah tujuan yang mulia kan? Gue inget, gue optimis banget. Rasanya kayak mimpi gue tinggal selangkah lagi jadi nyata. Gue sampai mikir, akhirnya kerja keras nabung selama ini gak sia-sia. Tapi gue masuk saham di waktu yang salah. Gue beli saham saat harganya udah pucuk. Chart kelihatan indah. Semua orang bilang ini bakal to the moon. Tebak. Gue FOMO. Habis gue masuk, marketnya malah crash. Ya, crash COVID 2020. Turun dalam banget. Gue berusaha denial ke diri gue sendiri. Paling cuma koreksi sebentar. Tapi tiap hari minus makin nambah. Bayangin, tiap hari saham itu ARB loh. Gue scroll grup, semua pada panik. Makin bikin gue stres. Di situ rasanya kayak jebakan. Gak bisa cut loss. Mau nambah juga takut. Gue cuma bisa bengong tiap buka portofolio gue. Dan ini yang paling nyakitin. Modal hasil nabung bertahun-tahun hilang hanya dalam beberapa minggu. Gue kaget, shock, gak percaya gue. Akhirnya stres gue makin parah. Gak bisa tidur nyenyak. Kepala gue penuh pikiran banget waktu itu. Gue ngerasa bego banget. Kok gue bisa sebodoh ini? Kenapa gue percaya begitu aja sama euforia trading saham? Sampai ada momen gue pengen berhenti total. Rasanya capek banget. Market seakan-akan ngetahuin gue. Sampai satu titik gue sadar. Uang itu sudah hilang. Gue bisa marah. Gue bisa nyalain siapa aja. Tapi itu semua gak bikin modal gue balik. Gue ambil keputusan. Gue harus ikhlas. Gue tarik napas panjang. Gue bilang ke diri gue, oke, gue gagal kali ini. Tapi gue gak boleh gagal selamanya. Gue dapat satu pelajaran. Market selalu benar. Market bisa lebih kuat dari kita. Tapi kita bisa lebih bijak dari market kalau kita mau belajar. Dari situ gue mulai bangkit. Gue belajar bener-bener tentang financial market. Bukan cuma ikut-ikutan, tapi gue bangun fondasi pengetahuan. Gue belajar risk management, stop loss, trading plan. Gue mulai catat semua trade gue di jurnal. Ada satu kalimat yang gue tanam kuat di kepala gue. Market harus balikin duit gue yang hilang. Kalimat itu bukan dendam, itu motivasi, itu bahan bakar gue buat latihan disiplin, buat terus belajar, buat nggak nyerah. Gue pengen buktiin ke diri gue sendiri bahwa kerugian itu bisa jadi titik balik buat gue. Dan ternyata bener, dari semua proses itu gue mulai ngerti sesuatu, bahwa market itu bukan cuma untung dan rugi, tapi soal cara berpikir. Karena dari situ gue sadar, semua yang gue alami, dari jatuh, stres, belajar, bangkit, ternyata membentuk satu hal yang paling penting. Itu adalah mindset.
Dan akhirnya gue mau bagiin 3 pelajaran besar yang gue dapat dari perjalanan ini. Biar apa? Biar lu gak perlu jatuh ke lubang yang sama. Yang pertama, perbaiki mindset sebelum trading atau investasi. Kalau lu niatnya cuma ikut-ikutan dan berpikir bisa kaya dengan cara instan, tinggal masalah waktu. Market yang pasti akan bantai lu. Yang kedua, stop loss itu bukanlah musuh, tapi pertahanan. Lebih baik lu mundur selangkah dengan luka kecil daripada lu dipaksa keluar dengan amputasi besar yang bikin mental lu hancur. Yang ketiga, belajarlah berdamai dengan kerugian. Karena rugi itu bukanlah sebuah aib, dan cut loss juga bukanlah sebuah akhir, tapi bagian dari perjalanan seorang trader. Setelah gua ngerti ini semua, gua nggak cuma berubah cara trading, tapi cara berpikir. Gua nggak lagi ngejar cuan instan, tapi belajar sabar, rasional, dan disiplin. Dan di situ keajaiban mulai muncul pelan-pelan. Lo tahu apa yang paling gila dari kisah ini? Di awal video, gue cerita kalau portofolio gue sempat drop sampai 70% waktu market crash Maret 2020. Waktu itu gue udah pasrah. Semua posisi gue cut loss. Sisa saldo gue tinggal 30% dari sisa modal. Dan sialnya, saat gue cut loss semua, akhir Maret 2020 malah menjadi bottom dari IHSG. Sakit banget. Rasanya tuh kayak ketampar realita bahwa market gak bisa dikontrol. Tapi gue tetap pegang satu hal. Gue gak mau rugi itu jadi sia-sia. Gue tetap belajar, evaluasi, dan bangun strategi dari nol. Dan pelan-pelan hasilnya mulai kelihatan. Bulan Oktober 2020, portofolio gue akhirnya balik modal. Dan Februari 2021, portofolio gue tumbuh sampai 130%. Gue masih ingat momen itu. Gue lihat angka hijau di layar dan cuma bisa senyum kecil sambil mikir. Akhirnya market benar-benar balikin semua duit gue yang hilang. Tapi bukan karena gue hoki, tapi karena gue berubah. Gue perbaiki mindset, gue belajar, dan gue sabar. Market bukan musuh lagi buat gue, tapi tempat belajar paling keras sekaligus guru terbaik buat gue sekarang. Buat lo yang lagi ngerasain hal yang sama, jangan merasa sendirian. Gue pernah ada di titik itu. Jatuh, kehilangan, stres, nyesel, semua udah pernah gue rasain. Dari semua itu gue belajar satu hal. Kehilangan bukanlah sebuah akhir, tapi pintu untuk mulai dari awal dengan cara yang paling bijak. Kalau gue bisa bangkit, lo juga bisa. Ingat, jangan takut rugi. Takutlah untuk tidak belajar dari kerugian itu. Kalau lo pernah ngalamin kerugian yang besar, tulis cerita lo di kolom komentar. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama bangkit. So, jangan lupa like and share video ini. Di video berikutnya, gue bakal bahas sesuatu yang semua trader harus tahu, yaitu tentang kebohongan industri trading saham. Kenapa banyak orang yang jatuh di tempat yang sama, dan gimana cara biar lo gak ikut jadi korbannya. Jadi pastiin lo subscribe dan nyalain lonceng notifikasi biar lo gak ketinggalan. Thank you udah dengerin cerita gue. Stay easy, stay discipline. Gua Isa Taufik, see you in next video.